ini adalah lanjutan dari materi mengenai, kalau sebelumnya Bu Arum sempat menjelaskan mengenai studi kodikologi ya. Kodikologi masih ingat nggak apa itu kodikologi? Atau sudah lupa? Kodikologi, ayo ada yang masih ingat nggak? Jadi fokus penelitiannya itu ke bentukan naskahnya Bu, secara fisik kalau kodikologi. Jadi kodikologi itu mempelajari naskah berdasarkan fisik, bentuk fisiknya ya. Jadi seperti misalnya terbuat dari apa, materinya apa, jenis tintanya apa, kemudian ya intinya fisikal ya, wajah. Kalau manusia itu kira-kira fisiknya, tubuhnya gitu ya, biologisnya. Kalau benda itu ya permukaan wajah, material yang kelihatan gitu ya. Jadi aspek materialnya, materi dari naskah itu seperti misalnya untuk mengetahui umur naskahnya itu berapa tahun umurnya, nah itu dipelajarinya melalui ilmu kodikologi, karena di situ ada cara-cara untuk misalnya mengetahui jenis atau bahan dari naskahnya, lalu misalnya umurnya sudah berapa ratus tahun, itu semuanya melalui ilmu kodikologi. Jadi kodikologi itu lebih kepada fisik dari naskahnya. Nah, sedangkan filologi itu kaitannya dengan teks atau konten atau isi ya. Jadi kalau tadi itu adalah bentuk fisiknya, nah kalau filologi itu adalah bentuk teks atau bentuk isinya ya. Nanti kita lihat di sini ada pengertian, sejarah singkat, cara kerja, kemudian ada objek, sasaran, dan lain-lain, ada tujuan, ada metode, dan seterusnya. Termasuk nanti ada contoh-contoh ya yang akan diberikan. Nah, dari segi pengertian, dia asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu filologia. Philos itu artinya cinta, kasih sayang, mencintai, logos itu kata. Jadi secara etimologi atau asal kata, filologi itu artinya cinta kata ya. Cinta kata atau senang ilmu gitu, senang ilmu pengetahuan atau cinta kata, nah itu filologi. Sedangkan pada abad mulai muncul ilmu ini pada abad 16. Kalau di dalam bahasa Prancis hampir sama sebenarnya, agak beda sedikit di cinta sastra atau cinta belajar dan sastra gitu ya. Jadi agak spesifik dikaitkan dengan sastra. Karena biasanya kajian-kajian filologi, teks-teksnya banyak yang berupa karya sastra. Nah, kemudian pada abad 19, ini pengertian, kalau tadi secara letterlek, asal kata, kalau ini secara istilah ya. Pada abad 19, filologi mulai ilmunya itu berkembang, dan di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, dia adalah studi tentang sejarah perkembangan bahasa. Jadi filologi juga digunakan, istilah yang digunakan untuk mempelajari sejarah perkembangan bahasa atau linguistik historis. Jadi di Amerika misalnya, filologi juga digunakan untuk studi tata bahasa, sejarah, dan tradisi sastra. Yang pada pokoknya filologi itu sebenarnya yang menjadi ciri dari filologi itu adalah mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu yang lampau gitu ya. Jadi filologi itu berhubungan dengan teks-teks kuno, teks-teks dari masa lalu dikaji, dipelajari, itu ilmu yang mempelajarinya namanya filologi. Kemudian ini sejumlah pengertian dan juga perkembangannya. Pertama tadi sudah dijelaskan bagaimana filologi itu adalah istilah untuk ilmu pengetahuan yang pernah ada sebelumnya. Jadi orang kalau ingin mengetahui berbagai teks, naskah yang berisi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang sudah ada, mungkin sekarang ilmu itu sudah tidak ada atau sudah jarang digunakan, tetapi masih terekam di dalam naskah-naskah kuno, itu ilmunya adalah filologi. Filologi juga istilah untuk digunakan istilah untuk mempelajari bahasa atau ilmu bahasa.
Kemudian filologi juga digunakan untuk mengkaji teks sastra. Namanya sastra tinggi itu maksudnya karya-karya sastra yang dianggap adiluhung gitu ya. Nah, tetapi yang paling populer atau yang digunakan sampai sekarang adalah filologi sebagai studi teks. Jadi filologi itu mengkaji naskah, yang di dalam naskah itu mengungkap hasil budaya yang tersimpan di dalamnya. Jadi, kalau kita ingin tahu bagaimana kebudayaan nenek moyang kita di masa lampau, maka ilmu atau perangkat keilmuan yang harus kita pelajari adalah ilmu yang namanya filologi. Filologi lah yang mengkaji atau membongkar bagaimana sih budaya pada masa lampau itu gitu ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa pada masa lalu itu misalnya ilmu pengetahuan itu sudah maju gitu kan. Karena sejarah itu berputar, jangan dikira ilmu pengetahuan itu maju hanya sekarang gitu. Dari dulu juga ilmu pengetahuan maju, cuma tingkat kemajuan atau bentuk kemajuannya yang berbeda-beda. Bagaimana misalnya tidak hanya di dalam teks ya, kayak misalnya bagaimana bangunan-bangunan seperti piramida di Mesir itu kan menggunakan teknik yang sangat maju, yang luar biasa, yang atau Borobudur gitu ya, dibangun dengan juga teknik-teknik yang luar biasa, yang pada zaman itu ya itu adalah salah satu mahakarya atau bentuk kemajuan dari ilmu arsitektur misalnya kayak gitu. Jadi di naskah-naskah itu juga diantaranya ada yang merekam cara membuat rumah misalnya dan sebagainya ya. Jadi bagaimana kebudayaan di masa lampau itu direkam melalui naskah yang dikaji melalui ilmu namanya filologi. Nah, jadi secara singkat bagaimana filologi itu lahir? Sebenarnya filologi itu ilmu yang berkembang awal mula di Eropa ya, di Eropa. Termasuk filologi yang ada di Indonesia itu juga berkiblat atau mendapat pengaruh yang sangat kuat diantaranya dari Belanda. Nah, filologi itu lahir pertama karena adanya informasi tentang masa lampau di dalam sejumlah karya tulis. Jadi ada ditemukan sejumlah karya tulis, lalu di dalamnya ada banyak pengetahuan, informasi mengenai kekayaan budaya di masa lalu. Maka perlu ada ilmu untuk menggali gitu ya, untuk mengetahui. Kemudian filologi juga berasal dari atau lahir karena ada anggapan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lampau yang dipandang relevan dengan kehidupan masa sekarang. Jadi misalnya ternyata kehidupan masa lampau itu banyak nilai yang masih relevan dengan kehidupan hari ini. Maka ilmu yang dianggap relevan itu adalah ilmu filologi. Kalau tadi adanya nilai-nilai yang masih relevan dari naskah-naskah masa lalu perlu dipelajari, nah itu juga melahirkan adanya ilmu yang namanya filologi. Kemudian ada informasi mengenai kondisi fisik atau materi dari sebuah karya atau naskah itu dalam rentang waktu yang panjang, seperti misalnya ada naskah yang umurnya ratusan tahun dan lain sebagainya, sehingga itu menarik untuk dipelajari. Maka itu juga jadi kemudian menjadi alasan atau menjadi yang mendorong lahirnya ilmu yang namanya filologi. Kemudian ada faktor sosial yang melatar belakangi penciptaan karya tulis masa lampau yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya pada masa kini. Jadi kalau masa lampau itu ada konteks tertentu yang membuat sebuah karya itu ditulis, nah tentu berbeda dengan masa sekarang. Maka dengan ilmu filologi itu menjadi digali gitu ya, jadi tahu bagaimana sih kehidupan sosial budaya pada masa itu, kenapa ada sebuah karya yang lahir atau muncul pada masa itu dan seterusnya. Jadi ini memang untuk mengetahui konteks sosial budaya pada masanya. Misalnya yang namanya pandemi itu tidak hanya terjadi pada masa sekarang gitu kan ya, dulu teman-teman sudah belajar bagaimana pandemi itu sudah ada berabad-abad lamanya. Nah, itu diantaranya direkam di dalam karya-karya lama.
Nah, yang mengkaji karya-karya itu ya ilmu filologi, yang mengungkap bagaimana kemudian situasi misalnya pagebluk atau situasi pandemi di masa lalu itu seperti apa, itu semua diungkap oleh ilmu yang namanya filologi. Kemudian juga dia menjadi satu keperluan untuk mendapatkan hasil pemahaman yang akurat. Karena banyak informasi atau kekayaan budaya yang terkandung di dalam naskah-naskah masa lampau, maka untuk memahami informasi atau pengetahuan yang akurat di dalam karya itu, diperlukan perangkat keilmuan untuk membacanya, dan itu adalah filologi. Ini saya mau ngulangin. Nah, selanjutnya bagaimana caranya filologi itu bekerja gitu ya. Tadi sudah dijelaskan secara sepintas filologi itu apa. Kemudian bagaimana latar belakangnya filologi itu muncul dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana caranya filologi itu bekerja gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ini kan teks yang dikaji itu teks masa lalu ya. Teks masa lalu itu berarti teks yang dilahirkan dalam situasi sosial budaya tertentu dan ditulis tangan maksudnya. Pada masa lalu yang namanya peradaban kita itu belum mengenal yang namanya peradaban tulisan ya, sehingga orang yang bisa nulis itu adalah orang yang sangat istimewa, orang yang punya status sosial tinggi, dan orang yang melahirkan sebuah karya atau naskah. Kenapa naskah itu kemudian dianggap suci, dianggap perlu ritual khusus gitu ya yang diciptakan untuk orang menulis, kemudian hasil yang setelah dituliskan pun karya itu menjadi disucikan, disakralkan dan lain sebagainya, karena memang kemampuan orang pada masa berabad-abad yang lalu yang namanya menulis itu sangat langka. Itu benar-benar menunjukkan tingkat kecendekiaan ya, orang tuh berarti sangat terpelajar dan seterusnya, sehingga biasanya orang-orang yang bisa menulis pada masa itu punya status sosial yang juga tinggi gitu. Nah, bayangkan pada zaman itu orang masih menulis naskah itu secara manual, lalu kalau ada ingin orang membuat kopi dari tulisan itu, maka orang itu akan menyalinnya. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi adalah ketika proses penyalinan naskah, gitu ya. Jadi orang itu yang namanya menyalin, ini kan secara manual, pakai ini manusia gitu ya. Beda dengan mesin yang mungkin tingkat akurasinya relatif ini ya, karena namanya juga mesin. Tapi yang namanya manusia yang menyalin, apalagi ilmunya misalnya berbeda-beda, latar belakang pengetahuannya berbeda, tingkat pemahaman berbeda, sehingga ketika menyalin sebuah naskah bisa jadi terjadi penyimpangan ya dari naskah yang asli. Nah, sehingga muncullah variasi-variasi naskah. Misalnya cerita A disalin menjadi 10 naskah misalnya gitu ya. Bisa juga proses menyalin itu terjadi tidak di waktu yang sama, tapi berabad-abad misalnya, karena kemudian di masa yang kemudian orang menyalin lagi gitu supaya punya, karena naskah itu misalnya dianggap penting. Nah, proses salin menyalin inilah yang kemudian menimbulkan banyak variasi di dalam naskah. Nah, variasi-variasi ini yang kemudian karena terjadinya proses penyalinan naskah, sehingga sangat mungkin terjadi perubahan ya. Nah, disinilah filologi bekerja. Filologi bekerja itu karena ada variasi naskah. Karena naskah itu menjadi banyak versinya, banyak modelnya, banyak variasinya, sehingga seorang filolog, ahli filologi itu namanya filolog, kemudian dia akan bekerja mencari naskah yang paling mendekati asli gitu ya. Nanti ada bagaimana teknik naskah filologi itu bekerja. Tapi prinsip dasarnya filologi itu bekerja karena adanya variasi-variasi di dalam satu teks atau naskah, sehingga yang itu terjadi karena proses penyalinan naskah, sehingga perlu dicari mana yang paling mendekati gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai
sasaran kerja ya, sasaran kerjanya dan objeknya, maka apa namanya, sebentar ya, gambar ini mengganggu. Sasaran kerja itu berarti naskahnya, sasaran kerjanya itu atau objeknya adalah naskah atau peninggalan tulisan masa lampau yang tadi ya, kalau ilmu yang terkait naskahnya namanya kodikologi. Kalau filologi itu lebih ke teksnya, lebih ke informasi yang terkandung di dalam naskah itu, atau isi, atau konten, atau muatan dari naskah. Nah, ilmu yang berkaitan dengan teks sering disebut juga tekstologi. Gitu. Selanjutnya, apa sih tujuan dari filologi ini? Pertama, secara umum, filologi ini sebenarnya punya tujuan untuk mengungkapkan produk masa lampau itu melalui peninggalan tulisan. Jadi bagaimana peninggalan tulisan ini tadi ya diungkap apa isinya gitu, tentang apa, bagaimana situasi budaya masyarakat saat itu dan lain sebagainya. Kalau teman-teman suka nonton film-film Hollywood gitu ya, yang kayak yang menggambarkan apa sih, saya lupa itu, yang sejenis Harry Potter tapi dia lebih tua lagi masanya. Itu pasti mula-mulanya risetnya melalui naskah kuno gitu ya. Walaupun naskah kuno itu sudah diterjemahkan, sudah ditransliterasi, tapi kalau orang zaman sekarang mau bikin film-film tentang kehidupan zaman masa lalu, pasti risetnya ke naskah dulu gitu. Dia akan mempelajari naskah, kemudian dilihat di naskah itu kehidupannya bagaimana, lalu direkonstruksi, lalu menjadi tontonan yang menarik misalnya gitu ya. Banyak kayak misalnya kalau lagi yang gandrung dengan film Korea misalnya gitu kan, drama-drama Korea ada salah satu genre yang historical gitu ya, yang sejarah-sejarah. Itu juga pasti kajiannya pertama-tama adalah dengan naskah. Walaupun naskahnya sudah naskah yang direproduksi, yang sudah diterjemahkan, dan sudah dibaca dengan cara yang sekarang, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga mengungkapkan fungsi peninggalan tulisan pada masyarakat penerimanya, baik pada masa lampau maupun masa kini. Sebenarnya naskah itu punya fungsi. Nah, apa sih fungsi dari naskah itu pada masa itu? Gitu ya. Nah, itu diungkap atau menjadi tujuan dari filologi. Dan tentu saja yang terakhir adalah mengungkapkan nilai-nilai budaya. Bagaimana kita tahu sejak dulu kala orang Indonesia, atau dulu mungkin namanya bukan Indonesia, tapi masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang toleran. Misalnya. Bagaimana kita tahu? Ternyata ada, misalnya gitu ya, diceritakan di dalam naskah-naskah. Bagaimana kita tahu bahwa masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang menghargai perbedaan? Misalnya. Ternyata ada di dalam kisah naskah, dalam cerita-cerita yang ditulis di dalam naskah. Ini contoh. Jadi naskah itu untuk mengungkap nilai-nilai budaya pada masa lampau. Nah, itu yang tadi tujuan umumnya. Kalau secara khusus, dia sebenarnya pekerjaan filologi ini ingin mencari bentuk teks yang paling awal, yang paling asli gitu ya, versi yang paling awal itu yang mana. Dari sekian banyak versi naskah, mana sih yang paling asli atau yang paling mendekati asli misalnya, mana yang paling apa namanya, teksnya paling bersih, ada istilahnya itu paling bersih. Jadi maksudnya paling bersih itu tidak terlalu banyak. Yang namanya orang menulis itu ya dengan kondisi latar belakang ilmuwan macam-macam, bisa saja kan ketika dia menulis tidak konsen misalnya gitu, terus menulisnya jadi salah misalnya. Nah, si filolog ini berusaha membandingkan, nanti ada di metodenya, naskah-naskah itu menjadi mencari mana yang paling, misalnya yang paling dari sisi isi itu paling mengandung kebenarannya lebih tinggi, misalnya kayak gitu. Kemudian juga dengan kajian filologi ini bisa diketahui perkembangan dari sejarah teks, misalnya ya, kalau di Sunda itu meskipun mungkin nanti ada dari budaya yang lain, boleh juga dicontohkan. Kalau di Sunda, naskah-naskah yang paling lama itu, yang paling kuno adalah yang ditulis di dalam naskah-naskah seperti lontar itu ya, yang kemarin Bu Arum sempat mencontohkan. Ada yang di lontar, ada yang di kulit, dan lain sebagainya. Bentuknya, isi dari naskahnya macam-macam. Nah, yang lebih kemudian, yang lebih setelah periode berikutnya ada namanya wawacam.
Mungkin teman-teman pernah mendengar ya wawacan, berbagai jenis wawacan. Wawacan ini umumnya banyak dipengaruhi oleh Islam. Nah, itu kan kelihatan perkembangan naskah itu adalah juga perkembangan budaya gitu. Dari budaya yang masa-masa awal lebih banyak dipengaruhi Hindu-Buddha misalnya, lalu masa-masa yang kemudian yang sudah wawacan ini adalah masa-masa yang sudah banyak pengaruh Islam. Jadi perkembangan teks juga sebenarnya memperlihatkan perkembangan satu fase kebudayaan tertentu gitu ya. Lalu juga dari studi ini akan diketahui bagaimana masyarakat menerima teks itu. Misalnya ada naskah yang sangat populer. Kalau dalam kajian filologi itu biasanya yang sangat populer dikaji itu namanya naskah sejarah Melayu salah satunya ya. Sejarah Melayu itu versinya banyak. Itu adalah naskah yang menceritakan bagaimana tentang muncul atau lahirnya yang disebut kerajaan Melayu misalnya seperti itu. Jadi semakin banyak versi naskah, bisa jadi naskah itu terima secara luas oleh masyarakat gitu ya. Berarti naskah itu punya banyak penggemarnya lah, kira-kira begitu. Kan sama ya, kalau sekarang juga kalau naskahnya atau buku dibaca jadi apa namanya bestseller gitu kan ya, pasti dicetaknya banyak. Nah, zaman dulu belum ada percetakan, orang kalau mau menyimpan misalnya gitu ya dia akan menyalin. Nah, semakin banyak variasi naskah, maka kemungkinan untuk mencari mana yang paling asli itu menjadi tantangan sendiri. Nah, kemudian tujuan yang lain dari para ahli filologi mengkaji naskah itu adalah menyajikan teks dalam bentuk yang bisa dibaca oleh masyarakat saat ini. Jadi kalau kita melihat ada macam-macam bentuk naskah kuno, itu berapa persen? Jadi saya pernah mendengar dari sekian ribu naskah yang tersimpan misalnya di Perpustakaan Nasional ya, hanya berapa persen atau berapa ratus naskah yang sudah dikaji dan disunting namanya. Kalau dalam istilah filologi itu disunting. Disunting itu tadi melalui proses, metode, cara kerja filologi yang kemudian naskah-naskahnya itu bisa dibaca oleh orang sekarang. Kayak gitu. Hasil suntingan istilahnya ya. Jadi hasil suntingan itu adalah naskah yang sudah melalui proses kerja filologi yang kemudian bisa dibaca oleh masyarakat sekarang. Sudah dialih bahasakan, hurufnya yang tulisannya yang tadinya misalnya tulisan Arab, Melayu, Pegon atau Sanskerta atau huruf tulisan Jawa dan lain-lain sudah dialih aksarakan ke Latin dan seterusnya. Jadi kalau sekarang kita membaca teks-teks yang dulu yang sudah dialih aksarakan oleh udah melalui proses filologi, maka itu namanya teks hasil suntingan seperti itu ya. Nah, jadi apa sih tugas dari filolog? Ini salah satu dari kutipan dari Haryati Subadyo, dia bilang itu untuk mendapatkan naskah yang paling kecil kesalahannya, gitu ya. Naskah yang paling minim kesalahannya, yang juga bisa dipertanggungjawabkan, kemudian paling dekat dengan aslinya, karena ini kan naskah umurnya sudah berabad-abad, mungkin sebagian dimakan rayap, mungkin udah ada yang hilang bagian apanya, tulisan itu sudah jelas dan lain sebagainya. Nah, kemudian dicari mana teks yang paling mendekati asli, mana yang paling isinya paling bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi budaya yang melahirkan naskah itu. Sehingga proses kerjanya itu sebenarnya lumayan rumit dalam arti proses yang panjang. Jadi melakukan kajian terhadap satu naskah saja, seorang filolog itu bisa membutuhkan waktu yang panjang, bisa bertahun-tahun. Ya. Nah, nanti ada metode-metodenya juga mengenai naskah ini. Bagaimana memilih metode di dalam melakukan kerja filologi itu tergantung beberapa faktor. Ada beberapa penyebab atau beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Misalnya yang pertama itu tadi soal adanya variasi. Variasi naskahnya ada berapa macam, nah itu adalah proses yang harus dilakukan yang disebut inventarisasi. Kemudian bagaimana kondisi dari objek kerja dari teksnya, misalnya materialnya tadi ya, naskah kodeks naskah kodikologinya, atau sistem bahasanya seperti apa, sistem sastranya bagaimana, konvensi sosial budayanya bagaimana, semua itu membutuhkan satu pemahaman untuk kemudian menentukan metode yang dipakai di dalam mengkaji naskah itu. Nah, kemudian juga besarnya jumlah peninggalan tulisan
membuat teks dan bentuknya bermacam-macam. Jadi bisa jadi satu naskah, satu judul cerita itu punya berbagai macam versi gitu ya, berbagai macam versi. Kemudian belum lagi kalau kondisi bacaannya rusak atau korup, disebutnya korup ya. Jadi korup itu nggak cuma untuk orang yang korupsi itu identik dengan orang yang tidak jujur ya, tapi bacaan yang rusak juga disebut korup di dalam istilah filologi. Jadi tulisannya korup gitu. Korup itu berarti dia rusak, koruptif gitu ya. Nah, kondisi tulisan yang rusak ini juga mempengaruhi metode yang dipakai. Ilmu bantu di dalam mengkaji teks atau naskah ini ada kodikologi, ada tekstologi, dan bidang-bidang ilmu yang lain, termasuk misalnya ilmu-ilmu untuk mengetahui tentang bahan-bahan naskah tadi ya, bahan-bahannya misalnya bahan dari kertas, kulit kayu, kulit binatang, papirus, dan lain-lain, jenis tinta, jenis tulisan, itu semua membutuhkan pengetahuan-pengetahuan khusus. Kadang-kadang seorang filolog itu bisa beberapa bahasa juga, termasuk bahasa-bahasa kuno ya. Juga membutuhkan perangkat keilmuan termasuk di dalamnya seperti antropologi ya, pengetahuan budaya, sastra, sejarah, dan lain-lain. Jadi kerja filologi ini sebenarnya melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya dalam mengkaji teks itu. Nah, saya tadi sudah juga menyinggung bagaimana studi filologi di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh cara pandang atau metode yang dilakukan di Eropa, khususnya di Belanda. Karena memang kalau di Indonesia, pertama-tama yang melakukan studi filologi itu adalah para intelektual Belanda ya pada masa kolonial dulu. Baik itu di Sunda, di Jawa, atau di tempat-tempat lain, maka bisa dipastikan pertama-tama adalah karya-karya orang Belanda. Misalnya versinya Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu cerita ya, naskah yang ditulis pada zaman dulu. Nah, itu yang pertama kali melakukan kerja filologi terhadap naskah itu adalah namanya C.M. Pleite, itu orang Belanda. Jadi naskah versi Lutung Kasarung yang pertama kali itu adalah versi yang ditulis oleh orang Belanda. Dan seterusnya ya, jadi pada dasarnya tadi bagaimana di Indonesia studi filologi itu mengikuti pemahaman atau cara kerja yang dilakukan di Belanda, yaitu untuk mengenal kebudayaan dari dan informasi masa lampau dari tulisan-tulisan, peninggalan tulisan-tulisan. Jadi banyak sekali karya-karya masa lampau milik kekayaan Indonesia atau Nusantara itu yang ada di luar negeri. Itu banyak ya, karena begitu para kaum kolonialis itu angkat kaki atau meninggalkan Indonesia, mereka tidak hanya pergi, tapi mereka juga membawa harta kekayaan berupa diantaranya termasuk di dalamnya adalah naskah-naskah. Nah, naskah sendiri macam-macamnya banyak ya, jadi jenis-jenisnya tuh banyak. Pada umumnya memang berjenis karya sastra, jadi ada naskah yang jenisnya, genrenya itu karya sastra yang itu terdiri atau punya banyak macamnya juga, ada berupa hikayat, dongeng, kemudian hikayatnya ditulis 2 kali, ada pantun, syair, dan lain-lain, gurindam, ada banyak sekali jenisnya. Tapi sebenarnya nggak semua naskah itu berjenis sastra, ada juga yang non-sastra. Seperti misalnya naskah tentang undang-undang, ada istiadat, tadi ya, cara membuat rumah, arsitektur zaman dulu misalnya. Ada di naskahnya, mungkin ada. Atau cara meramu obat. Gitu. Itu kayak semacam buku kedokteran orang zaman dulu. Misalnya. Itu juga naskah-naskah zaman dulu mengandung berbagai macam yang, kenapa orang misalnya zaman sekarang banyak tren sekarang tuh kembali ke alam ya, kembali banyak orang sekarang lebih suka herbal misalnya gitu. Herbal itu kan cara pengobatan orang zaman dulu. Nah, cara meracik obat zaman dulu tuh mungkin termuat di dalam karya-karya itu, karya-karya naskah-naskah kuno gitu ya. Saya seperti itu. Jadi ilmu kedokteran, kalau kita lihat film-film Cina misalnya, kaya sekali dengan kedokteran dari zaman-zaman kerajaannya mereka di masa lalu. Nah, itu juga sama, dikajinya lewat naskah kuno dulu, dipelajari lewat naskah melalui kerja filologi. Kitanya yang nggak tahu,
Padahal untuk membaca sampai kita bisa baca pada masa sekarang itu kerjanya filologi gitu kan. Nah, kita cuma tidak tahu bahwa ada proses panjang orang mengkaji naskah kuno sampai kemudian dibaca oleh orang sekarang, mungkin jadi inspirasi bikin film dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya ada cara kerja filologi yang panjang. Nah, ini contoh beragamnya isi naskah ya. Ini yang jadiin contoh misalnya naskah Melayu. Yang paling populer kalau di kajian filologi, salah satunya naskah Melayu. Naskah Melayu itu dibuat katalognya di Museum Pusat di Jakarta itu, ada khusus katalog koleksi naskah Melayu. Nah, di katalogus naskah Melayu itu ada beberapa macam. Seperti ini ya, saya nggak tahu kalau misalnya ini ada perkembangan ya, karena ini catatannya sudah agak lama. Mungkin saja sudah ada penambahan misalnya gitu ya. Teman-teman boleh menambahkan atau mengecek kalau ada penambahan. Nah, di katalog naskah-naskah Melayu di Museum Pusat di Jakarta itu, naskah-naskah Melayu itu jenisnya hikayat saja itu ada 243 judul, cerita kenabian ada 138 judul, cerita sejarah 58 judul, hukum dan adat 50 judul, puisi 99 judul, pustaka agama Islam 273 judul, aneka ragam itu maksudnya macam-macam, itu ada 92 judul. Apakah naskah-naskah itu semua sudah dikaji? Belum ya, banyak sekali naskah yang belum dikaji karena sangat terbatas. Para filolog yang ada di Indonesia juga jumlahnya terbatas sehingga masih banyak sekali naskah itu belum dikaji. Coba sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak terkait pengantar tentang apa itu filologi sebelum nanti ke ini ya, ke soal bagaimana filologi bekerja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Boleh? Ya, siapa? Nurlela ya. Siti Nur. Ya. Ibu sudah boleh. Mengenai penyalinan naskah itu, Bu, kan filologi juga mempelajari tentang perubahan yang terjadi gitu. Nah, itu tuh penemuannya ketika setelah disalin gitu naskah tuh yang berubahnya apa saja sih, Bu? Terus kok bisa berubah gitu? Padahal kan dalam proses penyalinan nggak sembarangan, mungkin kan dijaga juga naskahnya. Nggak mungkin sendirian, terus bisa hingga ada perubahan-perubahan gitu. Kenapa bisa ada perubahan gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Nurlela. Tentu saja tadi sudah Ibu bilang ya, yang namanya orang, kita saja misalnya nih, teman satu kelas, ya, teman satu kelas membuat catatan terhadap apa yang Ibu omongkan. Kira-kira catatannya sama atau tidak? Nih, teman satu kelas atau dua kelas ini membuat catatan terhadap apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira catatannya sama nggak? Enggak sih, Bu, pastinya. Tapi kan kalau naskah itu dari teks ke teks. Nah, yang namanya sama aja, termasuk misalnya menyalin, itu namanya menyalin ya. Jadi sebenarnya ada juga naskah itu yang dari tradisi lisan, artinya dia menyalin dari cerita lisan, ada juga menyalin teks ke teks. Kembali lagi bahwa dalam proses menyalin itu dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Misalnya tadi latar belakang keilmuan, bisa juga karena lelah, kan namanya menulis semalaman itu beratus-ratus halaman misalnya atau berlembar-lembar gitu ya dengan cara manual gitu. Orang juga kan sangat, jadi faktor-faktor manusiawi sih sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perubahan pada naskah itu. Karena apalagi kalau sudah beda zaman ya, yang namanya naskah itu tidak hanya hidup di satu zaman, bisa saja dia sudah berganti ke zaman-zaman berikutnya, di zaman yang berbeda, itu pasti karena daya tangkap orang juga beda, bisa saja dia membacanya beda misalnya ya, karena jenis huruf, jenis tulisan misalnya mengalami perkembangan juga. Tapi yang penting dari terjadinya perubahan itu atau perbedaan atau ya perubahan ketika proses menyalin itu sebenarnya adalah faktor dari manusiawi dari si penyalinnya, karena itu adalah manual gitu ya, maka bisa jadi misalnya ketika dia kelelahan atau tidak teliti yang namanya menyalin. Jadi jangan membayangkan menyalin itu kayak zaman sekarang yang tulisannya bisa mesin ketik pembaca jelas. Anda pernah baca nggak tulisan tangan? Ada yang tulisan tangannya susah dibaca?
Ada Bu saya. Nah, kira-kira seperti itu. Naskah itu tidak semuanya terbaca dengan jelas ya. Kalau yang menyalinnya itu misalnya naskahnya apa, yang menyalinnya tulisannya, kan yang namanya tulisan tangan itu tidak bisa seragam, tergantung kepada kemampuan dan juga ya itu tadi karena dia sangat khas individual ya. Jadi bisa jadi faktor misalnya keterbacaannya yang ada salah baca, ada yang pasti sih bisa dari salah baca, bisa dari pengetahuannya yang kurang, bisa juga karena naskahnya rusak. Kan orang menyalin tuh macam-macam alasannya. Misalnya ini naskahnya sudah lapuk gitu ya, sudah dimakan rayap. Kan jangan dibayangin juga buku tuh kayak sekarang tahan disimpan. Zaman dulu mungkin buku tuh disimpan secara khusus tapi juga sangat mudah kena rayap dan lain sebagainya. Nah, karena menyalin itu misalnya ada beberapa bagian yang rusak, bisa jadi bagian yang rusaknya itu tidak tersalin kayak gitu. Belum lagi kalau tadi yang bentuknya lisan ya, urutan ceritanya beda berdasarkan ingatan misalnya. Itu sangat mungkin terjadinya variasi atau perubahan. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat kenapa perubahan itu terjadi. Tapi pada dasarnya kalau orang zaman sekarang bilang ya itu faktor dari sisi kemampuan manusiawinya setiap penyalin yang berbeda-beda gitu ya, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman, dari sisi juga fisik, kalau misalnya kelelahan dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi yang bisa membuat proses penyalinan berubah atau tidak. Sebenarnya berubahnya itu juga macam-macam ya, bisa berubahnya itu sangat minim atau sedikit sekali, bisa berubahnya banyak. Makanya filolog itu akan membandingkan naskah-naskah itu dari sekian banyak naskah mana yang paling asli atau paling mendekati gitu. Karena memang sulit diketahui itu dia nulisnya dalam kondisi apa juga kan kita tidak tahu. Dia menulisnya dalam situasi seperti apa kita juga nggak tahu gitu. Makanya itulah tugas dari filolog. Jadi faktornya banyak ya menurut Lela. Seperti itu atau masih ada yang kurang? Saya mau tanya lagi boleh Bu? Boleh. Kalau orang yang menyalin naskah itu siapa aja sih Bu yang bisa nyalin naskah gitu, atau ke keturunannya atau ke orang yang paham tentang naskah? Itu tuh ada ketentuannya nggak Bu atau gimana? Ya, itu juga sulit untuk ditentukan ya, karena sekali lagi naskahnya kan berada di zaman yang berbeda-beda. Ada naskah yang berasal dari abad keberapa gitu ya, ratusan tahun, ada yang sesuai dengan kondisi budaya atau kondisi zaman pada masa itu. Pada masa-masa tertentu mungkin yang namanya penulis naskah atau penyalin naskah itu orang-orang yang sangat misalnya intelek ya, kalau zaman sekarang sangat intelek misalnya. Dan orang pada masa itu tidak banyak yang bisa menulis gitu kan, tadi sudah disinggung di awal. Menulis itu sesuatu keistimewaan lah, makanya menjadi suci, menjadi sakral hasil karya yang ditulis itu, karena proses menulisnya saja bisa, ibaratnya kalau orang sekarang mau nulis tuh wudu dulu gitu ya, kalau orang Islam tuh bisa jadi begitu. Kalau menulis tuh wudu dulu misalnya, berdoa dulu gitu, gambaran mudahnya. Kemudian jadi ibaratnya proses menulis pada zaman dulu memang tidak mudah, tidak dilakukan oleh sembarang orang. Tapi bisa jadi pada suatu ketika misalnya naskah itu sudah diwariskan turun-temurun, dimiliki tidak lagi di lingkungan elit, tapi dimiliki oleh masyarakat biasa misalnya. Lalu karena ada keinginan mewariskan, lalu disalin. Atau karena populer, karena terkenal, orang juga menyalin. Teman-teman pernah dengar yang namanya wawacan ya? Yang namanya wawacan itu di zaman dulu itu masih terjadi sampai tahun 70-an. Wawacan itu dibacakan. Namanya wawacan. Wawacan itu kalau kita artikan sama dengan bacaan gitu ya. Tapi wawacan itu dibacakan lalu orang mendengarkan. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa membaca. Itu sama dengan lebih sedikit lagi orang yang bisa menulis. Nah, di zaman dulu wawacan itu yang termasuk yang sangat populer ya. Jadi kalau ada hitanan, ada pernikahan, ada setiap ritual apapun yang ada di masyarakat, pasti ada yang namanya pembacaan wawacan. Itu di Jawa, di Sunda kurang lebih tradisinya mirip. Saya nggak tahu kalau yang di luar Jawa, tapi di Sunda, di Jawa gitu ya, mungkin di Melayu juga.
itu pasti ada yang namanya pembacaan wawacan. Pembacaan wawacan itu yang membacakan orang tertentu, tokoh tertentu, mungkin bisa kiainya, tokohnya, lalu yang lain tuh masyarakat tuh mendengarkan. Nah, itu menggambarkan bahwa membaca dan menulis, terlebih lagi menulis itu sangat terbatas gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya, kira-kira seperti itu. Cuma karena ini kan naskah ini bergerak selama dari satu zaman ke zaman yang berbeda gitu. Istilahnya dia tidak hanya diam di satu zaman saja, bisa jadi naskah itu dari abad 19, lalu abad ke-18, abad ke-17, lalu ke-18, bahkan terus sampai beberapa ratus tahun, naskah ini disalin lagi, karena misalnya dia populer, misalnya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu Nur Lela ya. Ini ada yang raise hand, Gandes. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, ini Gandes dulu. Kan sebenarnya naskah yang ada di Indonesia gitu, peninggalan sejarah itu juga terpengaruh oleh sejarahnya Indonesia. Misalkan ada naskah peninggalan Melayu yang bahasa di dalam naskah itu masih menggunakan bahasa Arab misalkan. Nah, itu peran filologi untuk mengatasi hal itu seperti apa, Bu? Kayak alih bahasanya gitu. Ya makanya seorang filolog itu biasanya harus belajar dulu bahasa dari naskah yang mau dikajinya. Ada orang-orang yang punya keahlian membaca teks-teks Arab. Sebenarnya teksnya Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Itu namanya huruf Jawi. Jadi huruf Jawi itu populer sekali di zaman dulu ya, itu jadi bahasa pergaulan, bahasa intelektual lah, kira-kira begitu. Jadi kalau orang zaman dulu saling berkirim surat, kemudian menulis buku teks, tidak hanya buku teks keagamaan, bahkan syair, lagu-lagu, itu huruf Jawi itu pada satu ketika itu sangat populer sebelum diganti oleh huruf Latin. Jadi huruf Jawi itu adalah tulisannya Arab, tapi bahasanya bahasa lokal. Ada yang bahasanya bahasa Sunda, bahasa Jawa, termasuk bahasa Melayu. Nah, itu populer sekali. Bahkan sampai sekarang di pesantren-pesantren tradisional, kalau belajar ngaji kitab, itu masih menggunakan metode itu. Pakai tulisan Arab, tapi terjemahan ke bahasa lokal, entah itu Jawa atau Sunda. Nah, tentu saja seorang filolog itu harus mempelajari dulu jenis tulisan itu. Kalau dia mau mentranslate atau menerjemahkan, mengalih bahasakan dari yang hurufnya Sanskerta, ya berarti dia harus belajar dulu huruf Sanskerta gitu kan ya. Dari naskah Sunda kuno, ya dia harus belajar dulu bahasa Sunda kuno dan seterusnya. Dari huruf Jawa, intinya adalah seorang filolog biasanya dia akan mempelajari salah satu atau beberapa bahasa kuno atau bahasa yang dipakai di dalam naskah. Karena tidak mungkin bisa melakukan alih bahasa atau alih aksara kalau dia tidak menguasai ilmu itu. Makanya di Indonesia itu ada beberapa misalnya yang punya keahlian bahasa Sanskerta. Maka dia lebih concernnya mengalih aksarakan naskah-naskah berbahasa Sanskerta. Tapi ada juga yang keahliannya di huruf Jawa misalnya gitu ya. Ada lagi yang huruf Jawi tadi. Jawi itu adalah huruf Arab yang berbahasa lokal. Seperti itu ya. Siapa tadi yang nanya? Gandes ya. Seperti itu Gandes. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Sangat terkait dengan bahasa. Siapa? Feby? Feby, Bu. Boleh. Satu lagi ya. Habis ini saya lanjutkan dulu. Silakan Feby. Gini Bu, kan tadi teh pencatatan naskah itu bisa berupa dongeng yang tadinya apa ya, kayak yang lisan gitu langsung dituliskan kan Bu ya. Kalau kan biasanya kalau dongeng cerita rakyat ya Bu, suka ada yang berbeda-beda. Nah, si filologi itu masuk ke sana nggak? Bekerja di ranah sana juga nggak untuk apa ya? Iya. Mengoreksi itu gitu Bu. Iya, nanti saya akan perlihatkan satu contoh namanya Tambo Minangkabau. Itu sebuah, dari judulnya aja udah kelihatan ya, hikayat dari Minangkabau. Bagaimana Tambo Minangkabau ini punya banyak versi, bahkan dibilang itu ada 40 versi. Nah, nanti filolog inilah yang bekerja untuk mengidentifikasi, mencari, dan seterusnya. Yang dicari itu sebenarnya mana yang paling asli gitu ya, mana yang paling mendekati dengan versi asli, sehingga nanti juga
mengungkapkan nilai-nilai budayanya itu yang paling dekat dengan saat naskah itu dibuat. Kan bisa jadi versi-versi yang lain ditulis pada masa yang lebih kemudian, misalnya berbeda sekian ratus tahun, kan bisa jadi ya, karena sangat populer misalnya di Minangkabau, sehingga yang namanya Tambo Minangkabau itu mungkin sampai sekarang masih terus dibaca hikayat itu, masih terus diproduksi, bahkan misalnya jadi pertunjukan teater misalnya ya, jadi bentuk-bentuk seni sandiwara dan lain-lain yang berasal dari naskah. Nah, tinggal nanti naskah mana yang diambil misalnya gitu. Nah, itu juga tergantung kepada mereka yang mau melakukan rekonstruksinya. Tapi kalau kerja filolognya memang mengidentifikasi. Nanti di bagian berikutnya ada cara kerjanya bagaimana, dari mulai menginventarisir, mengidentifikasi, sampai kemudian menentukan mana naskah yang paling mendekati gitu ya. Jadi mudah-mudahan jawaban untuk Feby lebih jelas di bagian berikut. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini cara kerja dari naskahnya, dari penelitian filologinya. Yang pertama itu ada proses namanya inventarisasi naskah. Nanti penjelasannya di bagian berikut. Setelah melakukan inventarisasi, naskah itu ditulis deskripsinya. Karena inventarisasi itu berarti ada sejumlah naskah ya, tapi ada juga naskah itu yang hanya satu-satunya itu ada, namanya saya lupa istilahnya, tapi ada naskah itu yang memang dia hanya satu-satunya. Nah, pada umumnya naskah punya banyak versi. Nah, itu dikumpulkan dulu versi-versi yang ada, lalu di masing-masingnya ditulis deskripsinya, lalu nanti dibandingkan. Setelah dibandingkan, nanti ditentukan mana naskah yang mau ditransliterasi, yang mau dialih aksarakan atau dialih bahasakan sehingga bisa dibaca oleh orang sekarang. Lalu ada namanya singkatan naskah. Singkatan naskah itu biasanya dia menjadi kode-kode gitu ya, yang ada di naskah yang kemudian orang sekarang supaya bisa paham. Nah, kemudian nanti proses yang terakhir ada transliterasi. Nah, inventarisasi naskah itu seperti ini. Jadi semua versi naskah yang ada, misalnya mau meneliti satu cerita A. Nah, cerita A ini ada punya berapa versi naskah, itu dicari dulu di berbagai perpustakaan, di berbagai museum. Mungkin tersebar tidak hanya di museum yang ada di Indonesia, bisa jadi naskah itu ada di luar negeri. Saya seperti tadi saya ceritakan, naskah kita banyak di Belanda, di Prancis, di Inggris, di mana-mana. Gitu. Ini contohnya misalnya ada naskah-naskah Melayu, naskah berbahasa Melayu itu sudah ada katalognya, disusun oleh orang Inggris namanya Joseph Ward. Nah, dia membuat buku judulnya Malay Manuscript. Malay Manuscript ini berisi inventarisasi atau daftar naskah-naskah Melayu yang ada di Munchen, di Brussels, di London, di Berlin, di Hamburg, juga di Jakarta. Jadi dia sudah mengumpulkan, menginventarisir naskah-naskah yang ada di mana-mana. Itu diantaranya kerja filologi, menginventarisasi naskah. Lalu setelah diinventarisasi biasanya dia membuat deskripsinya. Jadi naskah ini isinya apa, nggak cuma isinya apa, tapi juga misalnya dari mulai ukuran naskahnya, bentuk hurufnya, jenis tulisannya, dan lain-lain sebagainya, semuanya dituliskan termasuk isinya apa. Nah, ini ya yang tadi saya contohkan. Ada naskah misalnya namanya Tambo Minangkabau, itu katanya naskah ini ada 40 versi. Tentu harus tanya ke filolog 40 versinya tuh ada di masa apa saja misalnya ya. Apakah dia ada di zaman yang berapa ratus tahun sehingga ada 40 versi, tapi yang pasti contoh misalnya ini ada beberapa naskah yang ada di Jakarta, itu versi yang pertama ditransliterasi oleh orang Belanda namanya Van Ronkel tahun sekian 1909. Si Ronkel ini membuat deskripsi atau inventarisasi dari Tambo Minangkabau itu ada berapa? Ada ini ya deskripsinya. Ada dia di kodenya ini adalah ukurannya, kemudian jumlah halamannya, kemudian jenis hurufnya, lalu diberi keterangan jelas. Jelas itu berarti terbaca ya. Kemudian ini biasanya tempat atau kota tempat menulis. Ada juga waktu, Ahad, lalu tahun ini Hijriah. Versi yang berikutnya juga ditulis jelas hampir sama dengan yang di atas, cuma beda waktu penulisannya. 1812. Kemudian versi yang lain
yang diinventarisir atau ditransliterasi tahun 72. Ini seperti ini deskripsinya. Ini pakai Arab Melayu, halamannya 55. Lihat aja yang di atas 52, yang ini 55. Yang itu 92. Itu kan berarti versinya macam-macam. Jelas katanya ya, kolofon tidak ada. Kolofon itu nanti sebuah istilah yang ada di filologi untuk menjelaskan mengenai catatan pinggir. Jadi bagian pinggir dari teks itu namanya kolofon. Jadi kalau teman-teman pernah lihat naskah kuno ya, di pinggir-pinggirnya tuh entah itu ada hiasan, ada tulisan, itu namanya kolofon. Sedangkan versi yang ini, yang bawahnya, yang ada 156 halaman, dia tulisannya Latin, jadi sudah dilatinkan, tapi kurang jelas. Kolofon tidak ada. Nah ini contoh bagaimana inventarisasi naskah. Naskahnya sama, Tambo Minangkabau, tapi versinya macam-macam. Kenapa? Kata Nur Laila, kok ada yang nulis 52 halaman, ada yang 92, ada yang 196, ya itu tadi. Orang kan punya kemampuan dan daya imajinasi sendiri-sendiri ketika menulis. Bisa jadi karena itu adalah hikayat, dia tidak hanya menyalin, tapi dia juga misalnya menambahkan cerita di dalamnya, gitu. Kan bisa saja dengan versinya sendiri. Karena orang zaman dulu tuh kalau nulis nggak pakai autor ya, ini penulisnya siapa tuh nggak ada. Kalau orang zaman sekarang mah tulisan tuh harus jelas siapa namanya. Orang zaman dulu tidak ada, semua karya ada tentu saja beberapa yang sudah lebih kemudian, tapi yang zaman dulu sekali yang namanya ilmu pengetahuan, naskah itu milik bersama. Gitu. Milik bersama, tidak ada kepemilikan individu. Gitu ya. Kalau zaman sekarang tidak diklaim oleh orang lain gitu kan ya. Budaya Indonesia kalau tidak didaftarkan di UNESCO nanti diklaim sama Malaysia, saya kayak gitu. Tapi orang zaman dulu itu ya budaya baik itu seni, naskah apapun itu yang milik bersama gitu. Itu bedanya. Itu juga kita harus paham bagaimana perbedaan situasi budaya zaman dulu. Orang zaman dulu tuh pengetahuan tuh milik bersama, kira-kira seperti itu. Kalau sekarang mah naskah tuh pakai apa? Kalau bikin buku aja pakai royalti ya, royalti. Orang bisa kaya kalau dia menulis tulisannya apa laris kayak Harry Potter. Ya. Penulis Harry Potter tuh bisa jadi miliarder dari tulisan dari buku. Ya, zaman dulu nggak ada. Nah, kemudian ada versi yang di Leiden juga. Ini ininya ya, penjelasannya, deskripsinya. Dan ini juga pakai apa namanya penulisan tahunnya pakai tahun penulisannya Hijriah. Ini waktu dia ditulis, waktu buku itu ditulis atau naskah itu ditulis ada 13 Safar 1240, lalu ini ada yang menuliskan. Itu contoh. Ini contoh deskripsi naskah seperti ini. Deskripsi naskah Hikayat Nur Muhammad ya, contoh. Jadi kenapa kemudian setelah diinventarisasi setiap naskah itu dibuat deskripsi. Nah, deskripsinya contohnya seperti ini. Ini nomor naskah. Jadi yang tadi itu tuh nomor naskah ya. Nih yang ini nih. Bat Gen 40. Nah, itu tuh nomor naskah. Nomor naskah seperti ini, ada ukuran naskah, jadi ini ukurannya 18 halaman, 15 BR itu apa ya? Tulisan naskah, ada Arab Melayu, ini yang hikayat ini ya, Nur Muhammad. Nah, dia bilang kurang jelas. Maksudnya mungkin ada beberapa bagian yang hilang, atau bisa saja halaman itu kan hilang, kan sangat mungkin ya yang namanya halaman hilang. Keadaan naskah, kertas agak lapuk, beberapa halaman dilapisi kertas minyak karena sobek. Nah, ini menjelaskan naskah itu. Kondisi naskahnya gimana tuh diceritain semua. Kolofon tidak ada. Catatan lain, naskah ini tercatat pada katalogus Kantongko, tahun sekian, halaman sekian, kemudian pada KKNM tahun sekian, halaman sekian. Cerita dimulai pada halaman 2. Nah, halaman satunya nggak ada, makanya dia bilang isinya kurang lengkap. Naskah terdiri dari 2 cerita. Jadi si naskah itu ada 2 cerita. Yang pertama Hikayat Nur Muhammad, yang kedua Hikayat untuk Perempuan. Judul ini tidak tertera dalam naskah. Halaman sekian sampai sekian. Bagaimana pokok-pokok isi ceritanya? Lalu ditulis. Halaman 1 sampai 3 tentang ini. Dimulai dengan basmalah dan pujian. Ini contoh bagaimana filolog membuat deskripsi naskah. Jadi sampai kepada apa isinya itu dituliskan atau dibuat ininya. Kemudian Tuhan menciptakan laut, 7 laut, terus di bagian berikutnya Tuhan menciptakan segala sesuatu dari 4 unsur. Nah, ini semua ya pengetahuan-pengetahuan masa lalu itu yang sampai sekarang orang masih terus mewarisi nilai-nilainya.
banyak naskah-naskah yang dianggap sakral itu berisi tentang penciptaan alam. Ya, masih ingat nggak tentang apa namanya di mata kuliah religi mitologi ada yang istilahnya bahwa naskah-naskah yang dianggap suci, sakral itu biasanya berisi tentang penciptaan alam. Jadi pasti ada dimulainya bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Gitu ya. Jadi nggak cuma teorinya siapa itu yang terkenal itu Big Bang teori ya, tetapi penciptaan alam juga diceritakan di naskah-naskah kuno, termasuk naskah-naskah Melayu dan lain sebagainya. Nah, setelah dibuat inventarisir, dibuat deskripsi, lalu dibandingkan naskah itu. Perbandingannya caranya macam-macam. Jadi yang dibandingkan itu bisa 2 naskah atau lebih. Bisa dia membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca, bisa juga untuk menentukan sisilah dari naskah ini mana yang paling dulu, mana yang lebih kemudian gitu ya. Bisa juga untuk mendapatkan naskah terbaik atau tujuan-tujuan yang lain. Nah, perbandingan tiap naskah dengan naskah yang lain itu bisa kata demi kata. Jadi nanti kalau bisa di naskah yang A, kata yang ini tidak terbaca, lalu dia betulkan di naskah yang B, misalnya gitu ya. Atau kalau salah, misalnya, diperbaiki dan seterusnya. Atau dibandingkan susunan kalimatnya. Jadi kebayang nggak itu kayak cara kerjanya ini, ya apa, naskah itu dibedah gitu ya, dibedah, dikelompokkan, dibandingkan, nggak cuma isinya, tapi kata per katanya gitu. Kata per katanya ada perbedaan enggak gitu. Kemudian isi ceritanya beda apa enggak, lengkap atau tidak, menyimpang atau tidak, apakah ada unsur baru di dalam naskah yang lain dibandingkan naskah satunya, dan seterusnya. Jadi itu pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan. Ini contoh ya. Ini contoh perbandingan Tabu Minangkabau yang tadi saya sebut di depan. Dia membandingkan, contoh ini, membandingkan versi kode MI 439 dengan MI 489. Coba menurut teman-teman apa yang berbeda dari naskah yang pertama dan naskah yang kedua? Apa bedanya? Dari sisi apa dia berbeda? Coba boleh kalau ada yang ini di unmute aja. Suara apa saya juga lupa ya. Apa bedanya naskah yang 439 dengan 489? Silakan. Ada yang bisa ini? Coba ya kita lihat dari kata-katanya. Adapun anak Adam alaihi salam 39 orang. Maka bernikah antara satu anak daripada satu anak. Ini bahasanya Melayu ya. Maka tiada, tapi sudah dialih aksara ke Latin. Maka tiadalah beroleh istri anak yang bungsu, maka dilarikan oleh segala malaikat kepada hawang gumawang, maka heranlah Adam dan Siti Hawa dan segala anak-anak. Di naskah yang B. Adapun anak Nabi Allah Adam 39 orang, maka bernikah pada satu perhentian, artinya satu anak dari suatu anak. Suatu anak dari suatu anak. Maka tiadalah beroleh istri anak Nabi Allah Adam nan bungsu. Dengan ditakdirkan Allah Ta'ala, maka silarikannya. Dia tidak membetulkan ya, karena tulisannya begini ya dia tuliskan seperti itu. Mungkin maksudnya dilarikan, tapi karena di naskahnya tertulis begitu, filolog itu biasanya menuliskan apa adanya. Oleh segala malaikat dan seterusnya. Kira-kira kalau dari sisi isi sama atau tidak? Isinya sama nggak? Sama, Bu. Isinya sama. Yang berbeda apanya? Ya, Penggunaan bahasa. Penggunaan kata. kata-katanya ya ada yang berbeda. Yang di sini anak Adam alaihi salam. Yang di situ anak Nabi Allah Adam. Tapi ininya yang lainnya sama. Nah itu kan kerja membandingkan seperti itu. Itu contohnya kecil aja. Artinya seorang filolog itu bagaimana teks yang demikian banyak itu dibandingkan, apa bedanya, apa ada yang menyeleweng, lalu mana yang paling tua, mana yang lebih baru, itu kelihatan mungkin dari bahasa dan lain-lain. Jadi itu butuh ilmu, butuh pengetahuan yang banyak. Ya. Nah, bagaimana seorang filolog menentukan naskah mana yang mau ditransliterasi? Jadi transliterasi itu dialih aksarakan ya, dari tadinya Arab Melayu menjadi Latin, dari tadinya Jawa atau Sanskerta menjadi Latin, itu namanya ditransliterasi. Jadi yang dipilih itu karena tujuan filologi itu untuk mendapatkan naskah yang paling lengkap, yang paling bagus, yang paling representatif dari semua naskah yang ada, maka ketika dia akan melakukan
ahli aksara tadi, dia akan memilih naskah-naskah dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, isinya yang paling lengkap dan tidak menyimpang dari naskah lain. Nah, itu tuh kan harus ada proses membandingkan dulu. Wah, setelah dibandingin ternyata isinya lengkap. Tulisannya jelas dan mudah dibaca. Nah, tentu saja kalau yang kemampuannya Arab Melayu, berarti dia akan hurufnya Arab Melayu gitu ya. Jadi kalau ada tulisan naskah yang lengkap tapi kurang terbaca, ya berarti itu nanti tidak dipertimbangkan. Naskahnya baik dan utuh. Misalnya ada naskah yang bolong-bolong, yang hilang halamannya, berarti tidak dipilih. Bahasanya mudah dipahami, karena kan menulis itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan orang. Bisa jadi bahasanya susah dipahami, kan bisa saja ya, jangankan orang zaman dulu, misalnya dosen saja, kalau menulis ada yang bahasanya mudah dipahami, ada yang enggak, gitu kan ya. Mahasiswa juga sama. Itu kan dipengaruhi oleh latar belakang, pengetahuan, dan lain-lain. Akan dipilih bahasanya yang paling mudah, kemudian naskahnya itu yang paling tua. Jadi misalnya tadi kalau Tambo Minangkabau ada 40 naskah, setelah dibandingkan sedemikian rupa, kemudian dipilihlah salah satu naskah yang paling tua untuk ditransliterasi. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu cara bagaimana filolog menentukan naskah mana yang akan ditransliterasi. Transliterasi belum menerjemahkan ya, tapi baru ahli aksara. Setelah ahli aksara baru nanti ada penerjemahan. Kemudian ada juga singkatan-singkatannya di dalam naskah itu. Itu memang ilmunya di ilmu filologi ya. Karena biasanya banyak sekali kalau orang tulisan zaman dulu tulis tangan, namanya tulis tangan itu ya ada yang bisa dibaca, ada yang susah gitu. Sehingga para filolog biasanya bikin kode-kode. Nah, ini ada bukunya. Singkatan Naskah Sastra Indonesia Lama Pengaruh Islam. Itu ada bukunya. Jadi kalau kode seperti ini artinya apa, itu sudah ada. Kemudian ada juga nih buku yang bahasa dan kesusastraan. Karena memang studi filologi itu sangat dekat dengan sastra dan bahasa. Nah, baru nanti ada proses transliterasi dan transkripsi. Setelah tadi ya, rangkaian yang tadi, barulah dilakukan alih huruf. Itu dibuatnya tentu saja dari huruf per huruf ya, dari abjad ke abjad 1 ke abjad lain, dari Arab Melayu ke huruf Latin. Arab Melayu itu dikenalnya Jawi, huruf Jawi, Arab Melayu. Itu ke huruf Latin, dari huruf Jawa atau Sanskerta ke huruf Latin, dan seterusnya. Jadi, karena orang zaman sekarang bacanya huruf Latin, maka naskah-naskah kuno ditransliterasikan ke huruf Latin. Nah, itu butuh pengetahuan. Teman-teman kalau mau belajar Arab Melayu, saya bisa mengajarkan sedikit nanti di sesi yang lain. Saya bisa Arab Melayu, tapi kalau Sanskerta, huruf Sunda saya nggak bisa. Tapi kalau Arab Melayu saya bisa. Nah, kemudian ada setelah transliterasi ada namanya transkripsi. Transkripsi itu tidak hanya mengalih aksara, tapi sudah dialihkan misalnya ejaannya ya. Banyak juga dia Latin tapi ditulisnya pada ejaan lama misalnya. Kemudian dialih aksara atau dipindahkan ke huruf yang bisa dipahami sekarang. Ini contoh-contohnya. Nah, kayak gini kan coba sudah ada yang dimakan rayap lah, ada yang berlubang, bagaimana bacanya gitu. Orang yang bisa baca Arab Melayu pun pasti nggak akan mudah membaca tulisan-tulisan yang sudah tadi ada korupnya gitu ya. Korup tuh rusak. Jadi naskahnya sudah tidak utuh karena dimakan usia kan. Yang paling dominan dari kerusakan naskah itu sebenarnya karena dimakan usia. Makanya yang namanya naskah itu perlu perlakuan khusus kalau naskah kuno itu ya. Kenapa naskah kuno kita tuh banyak di luar negeri? Karena di sana perangkat alat untuk memelihara naskahnya sudah lebih maju gitu. Karena misalnya harus disimpan di suhu ruangan yang berapa, harus disemprot dengan bahan kimia apa, harus diperlakukan misalnya kalau ada lubang-lubang yang rusak harus dilapisi kertas apa, semua itu mahal gitu ya. Semua itu butuh butuh satu perangkat prasarana yang memadai. Nah, tentu saja di Perpustakaan Nasional juga sudah ada, cuma masih sangat terbatas. Belum lagi tenaga-tenaga ahlinya juga terbatas. Nah,
di luar negeri. Biasanya kalau di perpustakaan tuh ada satu bagian khusus naskah kuno, dan itu kita nggak boleh masuk sembarangan. Biasanya beberapa naskah sudah di apa ya namanya, kayak di scan gitu ya, dibacanya pakai mikrofilm. Jadi mikrofilm tuh alat untuk membaca naskah gitu. Contoh. Nah kalau ini tulisan Sunda ya, naskah Siksa Kandang Karesian ini di atas huruf lontar, tapi ini sudah dialih aksarakan, jadi sudah dibaca oleh kita yang hidup di masa sekarang. Dan ini salah satu naskah yang apa ya, termasuk kitab orang Sunda zaman dulu yang berisi tentang tata kelola pemerintahan. Nah, itu materi hari ini, teman-teman. Berikutnya saya ingin mengajak untuk melakukan praktik analisis naskah, tapi kalau misalnya masih butuh waktu untuk memahami materinya juga nggak apa-apa. Nanti ini bisa gitu. Nanti bisa dibagi kelompoknya oleh ketua kelasnya, atau mau minta dosennya yang bagi juga boleh, nanti dibantu oleh Bu Arum. Kemudian nanti setiap kelompok menganalisis satu naskah. Naskahnya tentu saja yang sudah di alih aksara dan alih bahasa ya, sudah tidak lagi bahasa kuno tapi sudah bahasa Indonesia. Maksudnya udah ke bahasa Indonesia kan. Itu banyak naskah-naskah kuno yang saya sebut ini sudah ada versi sekarangnya gitu yang bisa dibaca. Tapi ada juga kayak Lutung Kasarung itu yang versi masih bahasa Sunda. Udah pakai Latin tapi versinya masih bahasa Sunda. Itu saya juga punya, dan itu sebenarnya bahasa Sundanya juga bisa dipahami sih, nggak susah banget tuh, nggak. Nanti boleh ya, mau kalau versinya Plato ini masih bahasa Sunda, tapi kalau mau versi yang sudah dialih aksara juga bisa. Alih bahasa sudah di bahasa Indonesia kan. Nanti ini naskah-naskah kuno yang Sunda semua. Nanti saya cari yang dari budaya yang berbeda juga ya, mungkin tadi kayak Tambo Minangkabau, sebenarnya ada ya, di naskah itu sudah ada judul, kode, jumlah halaman, seperti tadi contoh yang Hikayat Nur Muhammad tadi, jenis hurufnya apa, bahan yang digunakan pada naskahnya apa, waktu penyusunan, waktu penerjemahan, kemudian kalau ada versi terjemahan, versi penerjemah tahun berapa. Nah itu dari identitas naskah. Kemudian ada struktur isi, nanti struktur isi mulai dari nama-nama tokoh atau tempat peristiwa, kalau itu karya cerita hikayat ya. Kemudian ada mungkin juga alur ceritanya seperti apa, makna yang terkandung, dan lain sebagainya. Nanti ini bisa dibagikan. Nah ini contohnya kalau Manat Galunggung itu sudah ada ya, ini contohnya. Oke, itu sajian untuk sore hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?